Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aspreni, Kesmas D, NIM 70200111179. Nomor 1. Komposisi penduduk dapat juga disebut pengelompokan penduduk dibagi dalam berbagai ciri atau karakteristik tertentu. Pernyataan tersebut benar karena komposisi penduduk menurut karakteristik sosial di antara lain dapat dilihat dari komposisi penduduk menurut pendidikan dan agama. 2. Di bawah ini merupakan salah satu contoh komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Karena salah satu penyederhanaan dari data di bidang kependudukan adalah menurut umur dan jenis kelamin. 3. Di bawah ini merupakan salah satu contoh komposisi penduduk menurut pendidikan, karena pada setiap provinsi membahas tentang angka kependidikan. 4. Proranting untuk kelompok atau angka sisa yang tidak masuk dalam kategori data manapun, misalnya data umur, ada yang tidak masuk umur dikarenakan kesalahan dalam perolehan data atau hal lain. Pertanyaan tersebut salah karena proranting memiliki dua cara, yaitu dikalikan kelompok penduduk faktor pengkalian R dan umur kelompok ditambahkan dengan hasil perkalian proporsi penduduk. 5. Bagaimana cara mencari nilai yang dilingkari pada gambar tersebut? Setelah proranting, kita cari proranting atau R dengan sebelum proranting. Jadi total dari sebelumnya dibagi dengan nilai total keseluruhan setelah proranting, kemudian dikurangi dari sisa umur atau TTNS, kemudian hasilnya dikali dari sebelum proranting. Umur 0 sampai 4 tahun sebelum proranting, jadi hasil itu sebelum proranting dikali dengan hasil itu yang menjadi setelah proranting. Jadi jawaban saya di sini perkalian R dengan angka sebelum proranting. Nomor 6. Berikut ini adalah variabel demografi yang dapat mengaruhi komposisi atau struktur penduduk di suatu daerah tertentu. Jawaban saya ketiganya benar karena sama-sama membahas tentang struktur kependudukan. Nomor 7. Berikut ini adalah piramida penduduk Kabupaten Goa tahun 2015 dan 2020. Dari piramida tersebut, apakah terdapat perubahan dari tahun 2015 ke tahun 2020? Di sini tingkat kelahiran laki-laki pada tahun 2015 sampai 2020 meningkat. Tingkat kelahiran perempuan tahun 2015 sampai 2020 menurun. Jumlah usia tidak produktif laki-laki lansia meningkat. Jumlah usia tidak produktif perempuan pada tahun 2015 sampai 2020 lansia meningkat. Jumlah usia 15 sampai 19 laki-laki tetap. Nomor 8. Piramida penduduk berikut ini menunjukkan jumlah penduduk usia terbanyak adalah salah satu rangkaian produktif.
salah, karena usia yang paling tertinggi adalah belum produktif. Di sini ada umur 5 sampai 9 tahun dan perempuan 8,9% dan laki-laki 9,0%. Jadi yang paling tinggi adalah perempuan 8,9%. 9. Apakah tabel di bawah ini mengapa kepadatan penduduk Kabupaten Goa lebih rendah daripada Kabupaten Takalar, padahal jumlah penduduk Kabupaten Goa jauh lebih banyak? Jawaban saya di sini melihat pada jumlah penduduk menurut wilayah, karena penduduk di Takalar lebih meningkat dibanding dengan penduduk di Kabupaten Goa. 10. Bagaimana tren laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1971 sampai 2016? Pada tahun 1971 sampai 2016, Sulawesi Selatan berada pada fluktuatif, Sulawesi Tengah berada pada menurun, Sulawesi Utara terendah, Sulawesi Barat tertinggi, dan kategori meledak tidak ada. 11. Jelaskan apa yang terjadi pada tren kasus penyakit malaria di Sulawesi Selatan. Apakah ada kategori ledakan? Menurut apa penyebab hal tersebut? Menurut saya tidak ada ledakan, karena pada tahun 2017 sampai 2013 Sulawesi Selatan meningkat. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.